Sebelum saya lanjutkan perbincangan, malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai reshuffle yang disampaikan ketika diwawancara oleh Rosiana Silalahi beberapa waktu lalu. Bisa aja minggu depan, bisa aja bulan depan, bisa aja tahun depan. Saya kira kalau memang tidak baik, saya akan bilang saya ganti. Saya biasa bicara seperti itu. Dan beliau-beliau sudah tahu semuanya. Untuk kebaikan negara ini saya kira semua akan saya lakukan. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa kapan saja. Kira-kira Bung Kodari tebakannya kapan? Nggak berani saya bilang karena ini variabelnya lagi-lagi COVID ya. Dan buat saya paling tidak kalau kita bicara COVID ini agenda yang sangat besar ke depan adalah soal vaksinasi. Nah, soal vaksinasi ini juga belum bisa kita pastikan karena ya kapan vaksinnya juga datang ke Indonesia kita juga belum tahu kan begitu. Jadi kita bicara mengenai vaksin yang sudah dipesan Sinovac, belum keluar hasil tes trial ketiga untuk tahu berapa efikasinya kalau nggak salah itu ya. Dan karena itu pemerintah sendiri juga mulai kontak seperti AstraZeneca dan yang lain-lain. Jadi saya kira sulit kita memastikan kapan akan dilakukan reshuffle dan oleh sebab itu saya tetap berpendapat pada hari ini kemungkinan demi kelangsungan tugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan maka penggantinya akan segera dicari tanpa harus menunggu reshuffle besar, katakanlah begitu untuk seluruh kabinet. Bung Kodari, tapi kenapa ada sempat menyebutkan ada dua nama yang katanya masuk radar, Sandiaga Uno dan Fadlizon, betulkah? Kalau bicara analitikal, sebetulnya namanya harusnya mengerucut kepada Sandiaga Uno ya. Tapi kalau Fadlizon itu lebih kepada harapan hati saya gitu. Tunggu, harapan apa? Harapan hati saya. Kenapa seperti itu? Karena Bang Fadlizon ini adalah orang yang sangat getol mengkritik pemerintahan dan sangat fasih begitu ya kalau mengkritik kinerja pemerintahan. Akan sangat menarik untuk melihat Bu Fadli menjadi seorang menteri menjalankan tugas eksekutif dan kemudian membuktikan omongannya itu bahwa dia bisa lebih baik dibandingkan dengan menteri-menteri yang selama ini dikritik dan saya tentunya menunggu kritik-kritik yang akan disampaikan oleh Bung Immanuel Ebenezer kepada menteri. Oke, sebentar. Itu keinginan hati Anda Fadlizon, tapi kembali lagi kalau Sandiaga Uno kenapa? Jadi sebetulnya kalau kita lihat latar belakang Pak Edi Prabowo itu punya dua keunikan ya. Pertama dia punya jabatan tinggi sebagai wakil ketua umum. Yang kedua beliau itu memiliki sejarah kedekatan pribadi dengan Prabowo Subianto. Nah sebetulnya kalau lihat dua variabel unik tersebut maka kita hanya bisa menyebut dua nama saja yang punya kriteria yang sama, yaitu Fadlizon dan Sugiono. Akan tetapi saya melihat agak sulit bagi Fadlizon untuk digeser jadi menteri, karena selama ini dia sudah terlanjur ditugaskan untuk katakanlah merawat dukungan dari kelompok-kelompok yang kritis atau tidak suka dengan Pak Jokowi. Jadi di Gerindra itu ada pembagian tugas tuh, ya jubir resmi itu dalam tanda kutip pro pemerintah, yang tidak resmi itu mengkritik pemerintah. Itu pembagian tugasnya. Saya kira agak sulit men-switch Fadlizon itu kemudian untuk ditaruh di dalam pemerintahan. Nah Pak Sugiono itu selama ini kelihatannya lebih banyak nempel kepada Pak Prabowo pribadi gitu. Kemudian dan saya kira agak takut juga Pak Prabowo bahwa sejarah Edi Prabowo itu akan terulang pada Sugiono begitu. Nah, saya berani menyebut nama Sandiaga Uno karena Sandiaga Uno ini orang yang sudah terlanjur amat sangat kaya, bahkan salah satu konglomerat Indonesia, sehingga saya kira ya nggak akan korupsi lah di KKP, nggak akan jadi bajak laut karena dia sudah jauh lebih kaya daripada bajak laut manapun di seluruh tujuh lautan gitu, dan dia nggak perlu korupsi lagi untuk beli barang-barang mewah di Hawaii itu. Kira-kira jadi aman lah kira-kira. Dan satu lagi, kalau Sandiaga Uno masuk dalam kabinet, maka kemudian pesan rekonsiliasi politiknya akan semakin kuat bagi pemerintahan Pak Jokowi begitu. Jadi karena calon presidennya Prabowo ada di dalam dan wakil presidennya juga ada di dalam. Jadi semuanya sudah dirangkul sekalian begitu ya kalau Sandiaga Uno masuk. Dan boleh tambah satu lagi malah. Silakan. Sandiaga Uno itu akrab banget dengan
Ibu Susi Pujiastuti yang banyak diminta oleh para netizen untuk kembali comeback sebagai Menteri KKP begitu. Jadi nggak ada Bu Susi, Sandi pun jadi, kira-kira begitu. Iya, oke. Bung Doni dari tadi senyum-senyum. Tapi Anda sudah dengar belum nama-nama yang kemudian floating begitu di istana soal siapa kira-kira nanti pengganti definitif dari Edi Prabowo? Betulkah Sandiaga Uno dan Fadlizon, dua nama ini kemudian didengar begitu di istana? Ya pasti kan Presiden juga mencermati dinamika di sosial media ya terkait nama-nama yang beredar, ya juga saya kira masukan-masukan dari semua pemangku kepentingan gitu, dari serikat nelayan dan lain sebagainya, pasti semuanya diperhatikan ya oleh Presiden ya, dan saya yakin bahwa Presiden akan memilih krem de la krem ya, yang terbaik dari yang terbaik gitu untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kira-kira kalau krem de la krem itu Sandiaga Uno atau Fadlizon? Pak, saya tidak bisa mendahului keputusan Presiden. Saya nggak tahan untuk nggak nanya pertanyaan itu soalnya. Oke, Bung Emmanuel Ebenezer masih bersama kami ya? Masih. Oke, sinyal agak buruk tapi kami masih bisa mendengar suara Anda, jadi kita teruskan saja. Kalau kemudian Bung Kodari tadi floating nama Sandiaga Uno dan juga Fadlizon, menurut Anda seperti apa dong kedua orang ini akan, kalau misalkan memang dipilih, kansnya seperti apa? Ya, persoalan Pak Sandiaga Uno persis sekali pendapatnya dengan Bung Kodari ya. Beliau ini sudah tuntas dengan hidupnya, artinya itu kedua beliau juga dekat dengan Bu Susi. Nah kalau soal Fadli, ya Fadli kalau seandainya dia mengkritik pemerintah, lebih baik dia masuk, berkontribusi lah membangun bangsa ini. Karena Presiden sendiri bukan karakter tipikal pemimpin yang mau membangun bangsa ini sendiri. Dia mau semua anak bangsa berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Makanya Presiden bilang berkali-kali, saya tidak akan sungkan untuk mengganti atau mereshuffle siapapun. Oke. Kalau ini demi bangsa dan demi negara dan demi rakyat. Sebentar. Tadi jawaban Anda agak belok nih ke arah yang rada diplomatis ini. Kalau Sandiaga Uno ada oke tadi. Kalau Fadlizon, menurut Anda, Anda sebagai Jokowi mania tidak ada masalah kalau dia masuk? Ya sebetulnya sih bermasalah. Bermasalahnya di mana? Sangat bermasalah. Karena kita lihat salah satu kawannya si Fahri Hamzah ya, yang selama ini kita kritik. Waktu itu kan kenapa saya coba melakukan kritik terhadap Fahri Hamzah dan Fadlizon, timbangannya kan ya sama-sama kita tahu lah, begitu sinis, tidak nyinyir ya, bukan nyinyir tapi sinis. Tidak ada kritik menurut saya. Fadlizon tidak melakukan kritik. Yang ada sinisme politik. Ditambah lagi dia suka menyebarkan hoax. Ketika hoax rata sarung cair. Dan ini kita masih pegang data itu. Jadi menurut saya, Fadlizon daripada selalu mengkritik atau selalu nyinyir, terlibat aja untuk membangun bangsa ini. Itu lebih terhormat. Dan kita tantang Fadlizon, mau tidak? Gitu loh. Kalau dia mau, buktikan bahwa dia sosok yang pantas dan layak. Tapi kalau melihat Pak Prabowo yang dulu adalah lawan politik dan waktu itu benar-benar persaingannya sampai sangat panas sekali, akhirnya dirangkul juga oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi sebenarnya ingin sebanyak-banyaknya teman koalisi, sesedikit-sedikitnya lawan. Kalau Fadlizon dengan menggunakan logika berpikir seperti itu, jangan-jangan memang Fadlizon punya kesempatan untuk benar-benar masuk ke dalam kabinet. Gini Mbak, siapapun anak dia dapat bintang juga pula dari Pak Presiden loh. Iya, kayak gini, siapapun anak bangsa punya hak untuk berkontribusi terhadap untuk membangun negaranya. Dan karakter tipikal presiden ini kan bukan tipikal pemimpin yang pendendam. Gitu. Dan selama ini kan orang coba memframing bahwa presiden itu tipikal pendendam, apa gitu, tidak demokratis. Dan pendukungnya juga pendendam, tidak. Makanya saya ini orang yang dulu berseberangan dengan Fadlizon dan Pak Prabowo. Hari ini juga kami coba untuk menyampaikan ke publik bahwa persoalan perbedaan itu juga bukan menjadi persoalan kebencian kami. Oke. Kalau menurut Anda Pak Jokowi bukan pendendam atau jangan-jangan semua yang pengkritik dirangkul saja supaya tidak ada yang mengkritik lagi? Ya tidak juga begitu, itu juga salah.
itu juga salah, itu logika yang salah. Yang kita mau orang-orang yang mengkritik, ayo memberi solusi. Solusi apa? Mau tidak kalian terlibat dalam membangun bangsa ini? Karena gini, presiden ini kan bekerja, bukan berpolitik atau lagi berbisnis. Yang sibuk mendandani keluarganya dengan barang-barang mewah seperti Pak Edi Prabowo. Oke. Bung Eben, jadi menurut Anda kalau misalkan spesifik soal Kementerian KKP, sebaiknya gantinya dari mana? Kembali lagi ke partai politik supaya peta koalisinya aman atau dari profesional sama sekali? Kalau mau kembalikan ke Bu Susi. Kembalikan ke Bu Susi. Bu Susi hari ini kita lihat komitmen politiknya, beliau sangat menata sekali menjaga yang namanya harta karun bangsa ini. Anda jatuh cinta sekali ya sama Bu Susi ya? Laut ini kan dibajak nih, tiba-tiba ada bajak laut. Oke. Jadi ini maksudnya harus kembali ke profesional atau harus kembali ke Bu Susi? Ya, persoalan profesionalitas hari ini sudah teruji itu Bu Susi. Kita lihat begitu luar biasa ya Bu Susi. Saya sih tidak punya kedekatan ya dengan Bu Susi ya, tapi kita lihat Bu Susi begitu luar biasanya lah. Oke. Ini Jokowi mania lama-lama nanti jangan-jangan ada anak cabangnya Susi mania begitu. Bung Doni, kalau dari ini kan ada suara-suara yang saya tidak perlulah satu orang yang spesifik begitu, tapi ada suara yang meminta Kementerian KKP karena potensinya yang luar biasa diserahkan kepada yang betul-betul profesional untuk menghindari, mengutip kata Bung Eben, bajak laut. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, tentunya profesionalitas itu satu yang utama. Karena dengan profesionalitas maka kementerian bisa kemudian perform. Itu yang utama. Tapi jangan lupa bahwa dukungan politik ya itu juga seperti katakan Bung Kodari tadi tidak kalah pentingnya. Nah, perlu ada satu titik temu ya antara dukungan politik dengan profesionalitas. Dan saya kira Presiden sudah menghitung benar mengenai itu. Dan jangan lupa bahwa profesional-profesional di kabinet ini juga saya kira ada dukungan politik ya, tidak semata-mata profesional begitu. Dan ini saya kira biasa ya, bahwa ada political support pada person-person yang memang profesional di bidangnya. Dan saya kira semuanya sekali lagi kita kembalikan pada Presiden. Ya, dengan harapan tentu saja KKP bisa segera terisi posnya karena kementerian sangat strategis. Ya, kekayaan laut kita luar biasa yang perlu segera dipimpin oleh satu menteri yang bukan hanya lincah, cepat tapi juga bersih. Oke. Terakhir untuk Bung Kodari ini menarik karena ada yang minta dikembalikan ke profesional supaya tidak ke parpol, konflik kepentingannya di KKP terlalu besar, potensinya terlalu besar, lalu kemudian ada yang minta dikembalikan saja ke Bu Susi, itu suara netizen katanya seperti itu. Kalau menurut Anda seperti apa? Saya melihat agak sulit ya kalau Bu Susi ya. Pertama tadi pos ini sudah dialokasikan untuk partai politik, yang kedua sebetulnya Bu Susi bukan tidak punya masalah ya. Artinya begini, Bu Susi sangat populer di media massa, di kalangan netizen, dan di kalangan Jokowi mania. Garis miring Susi mania gitu. Tetapi bukan berarti tidak punya problem, karena saya mendengar juga Bu Susi itu pendekatan dan komunikasi politiknya di internal kabinet juga kurang bagus. Begitu. Juga beliau bukan hanya menimbulkan riak-riak di lautan, tapi juga menimbulkan gelombang di kabinet gitu. Jadi komando tenggelamkan itu rupanya bukan cuma di laut, tapi juga di dalam, dan itu menimbulkan keresahan. Jadi saya melihatnya memang agak sulit ya, untuk masuk lagi ya. Kalaupun ya sekali lagi kalaupun diganti kembali kepada Gerindra begitu ya. Sebetulnya kalau saya melihat sebetulnya ini menjadi pertaruhan yang sangat besar bagi Pak Prabowo sebagai katakanlah yang punya partai Gerindra begitu ya, karena beban beliau untuk menyodorkan nama ini harus betul-betul jauh lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin begitu. Jadi
ini Pak Prabowo punya beban yang luar biasa bahwa Menteri KKP yang baru ini, pengganti ini harus betul-betul bersinar, sangat terang, sehingga kemudian gelap-gelap yang ditinggalkan oleh Edi Prabowo itu bisa hilang tanpa bekas, katakanlah begitu. Dan untuk sementara ini saya melihat figur yang bisa menghasilkan sinar yang sangat terang itu namanya Sandiaga Uno, gitu ya. Kalau Fadli kan rame, ya, tapi saya kira tetap Sandiaga Uno yang sangat bersinar. Tapi kalau mau lebih kejutan lagi, ada satu nama saya. Yaitu? Punya nama Arief Puyono. Masuk di sana itu rame lagi, itu lebih rame lagi. Oke. Tapi rasanya agak sulit ya, karena Arief sudah berada di luar orbit Partai Gerindra. Baik, terima kasih Bung Kodari, terima kasih Bung Doni Garal Adian, terima kasih Bung Immanuel Ebenezer sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kita tunggu siapa yang jadi pilihan Pak Presiden untuk mengisi pos KKP yang baru saja ditinggalkan oleh Edi Prabowo yang baru saja ditahan oleh KPK. Terima kasih, sampai jumpa, sehat terus semuanya.